Dan dulu klosetnya di bawah. Oh, klosetnya di bawah. Toiletnya itu hanya satu untuk total kru 63 orang. Dari kapal segede gini cuma satu. Iya, nggak bisa mandi. Mohon maaf, hanya untuk cuci muka, gosok gigi, buang air. Ini tabungnya ini. Iya, jadi torpedo ini Kak diangkat menggunakan kren. Aha. Ini alatnya untuk mengangkat torpedo karena panjang torpedo 7 meter, beratnya 1,9 ton. 1,9 ton. Di kapal ini Keren, bisa membawa 12 torpedo, Kak. 12 torpedo. Iya, 4 terisi, cadangannya 6 di sini, 2 untuk di ekor belakang. Halo guys, selamat sore. Ketemu lagi bersama gua di Jam Explore. Masih di Surabaya juga. Nah, setelah gua explore di alun-alun kota Surabaya, gua mau ajakin kalian untuk explore di Museum Kapal Selam, salah satu tempat wisata favorit bagi para anak-anak. Nah, jadi buat kalian yang bawa keluarga ataupun teman, sangat cocok juga ya, apalagi anak-anak selain bermain juga berwisata plus mendapatkan edukasi gitu guys. Buat kalian yang baru nemuin channel Jam Explore, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Sekarang udah sampai di Museum Kapal Selam Surabaya. Ini area parkirnya ya guys, luas, dan di sampingnya itu Mall Plaza Surabaya. Nggak usah lama-lama, gua mau langsung beli tiket ya. Jadi untuk loketnya itu tepat sekali di depan Gapura ya, Monumen Kapal Selam Surabaya. Nah, untuk harga domestik 15.000 dan untuk warga asing ya 25.000. Oke, kita langsung masuk aja, dan ini tiketnya 15.000 per orang. Nih, ya. Ini kita bisa masuk ke sana kan? Bisa ya. Kapal, nanti jam 1 ada pemutaran film. Mau nonton nggak? Lokasinya di gedung belakang kapal, belok kanan terus belok kiri. Bayar lagi nggak? Sudah pakai tiket. Udah termasuk ini. Berarti ini tinggal tunjukin aja. Jam 1 ya? Ya, sekarang ini kurang 10 menit lagi. 10 menit lagi. Oke, baik. Makasih, Mbak. Oke guys, jadi dapat gratis nonton film. Tapi sebelum ke sana, 10 menit lagi gua mau explore dulu di dalam kapal selam itu ya guys. Nah, setelah masuk Gapura, di sini terdapat warung-warung makan dan minum ya. Ada kedai Cindy, kedai Nita, kedai Al, dan kedai Moon Castle gitu. Nah, jadi buat kalian mungkin yang haus, capek, bisa istirahat atau beli makanan dan minuman di sini ya guys. Ini ada ini ya, kayak denah. Ini jalan pemuda Kalimas. Nah, nanti gua mau ke Kalimas juga ya. Dan ini denah dari kapal selam. Nah, kapal selamnya ini guys, ada petunjuk juga, video rama. Nah, ke kiri, tapi gua mau ke dalam dulu ya guys. Di sebelah kanan ada batu peresmian ya. Jadi ini diresmikan oleh Pak Arif Kusharyadi selaku Laksamana TNI. Dan sedangkan di sebelah kiri ada data-data KRI Pasopati 410. Mulai dari tahun pembuatan,
negara asal, jenis. Oke, kita masuk ke atas ya guys. Pengen banget sih lihat ini ya film gitu. Tapi jam 1 pas, sekarang aja udah jam 1 lebih ya. Jadi nggak bakalan bisa untuk nonton drama gitu. Drama apa film gitu, mungkin film sejarah dari kapal selam ini guys. Nah, di sini udah ada himbauan ya, dilarang merokok, dilarang membawa makanan dan minuman. Walaupun di dalam kapal selam ini gak terasa panas. Mbak, boleh explore ya? Boleh. Sekarang gua udah ada di dalam museum kapal selam. Ada mbaknya ya, petugas dari museum kapal selam bersedia untuk menjadi guide sementara gitu ya guys. Oke mbak, namanya siapa? Hai, aku Liska. Rizka. Saya pemandu wisata di Monumen Kapal Selam Monumen Surabaya. Kapal Selam. Ini adalah ruangan di kapal selam dan totalnya ada 7 ruangan. Teman-teman nanti sampai belakang, ini adalah ruangan pertama yaitu ruangan persenjataan di kapal selam. Ini yang kita lihat di depan adalah 4 tabung peluncur torpedo, yaitu tabung yang untuk meluncurkan senjata dari kapal selam. Ini ya, Ya, yang benar, merah. Pak. Gede juga nih. Ini tabungnya, torpedonya maaf ini yang di sebelah sini. Jadi torpedo ini Kak diangkat menggunakan kren. Aha. Ini alatnya untuk mengangkat torpedo karena panjang torpedo 7 meter, beratnya 1,9 ton. 1,9 ton. Di kapal ini Keren, bisa membawa 12 torpedo Kak. 12 torpedo. Iya, 4 terisi, cadangannya 6 di sini, 2 untuk di ekor belakang. Kita masuk ke ruangan kedua. Ini tempat tidurnya untuk bapak-bapak tentaranya di sini. Ada foto-foto bapak komandan dari komandan pertama sampai komandan terakhir. Total kru di kapal ini 63 orang, 63 satu kapal orang. selam, iya, dan menyebar sampai ke 7 ruangan, nanti sampai Emang maksimal 67. 67. Jadi beliau itu semuanya ada kayak pakem-pakemnya sendiri Kak. Tadinya ngambil torpedo, jadi hanya torpedo untuk petugas yang di sini. Gitu. Jadi kalau misalnya tadinya di radar, ya bapak itu hanya untuk menangani radar aja. Oh. Ini ruangan apa mbak? Ini komandan. Oh, komandan. Oh kalau ya ini sama juga prajuritnya atau? Ini prajuritnya. Oh prajuritnya. Ini ruangan komandan. Komandannya di sini. Oh ada juga ke situ. Iya, iya. Jadi sangat banyak. Ini ruang komunikasi. Ini ruangan ketiga di kapal selam. Ini adalah ruang navigasi, ruang pusat informasi tempur, dan ruang kendalinya di kapal selam ini. Oh. Ada banyak sekali mesin-mesin navigasi. Di sini ada power steeringnya, ini untuk timbul menyelamnya kapal selam. Di depan Kak ada untuk belok kanan kiri. Ada ruang map di sebelah sini. Jadi setelah dari ruang map, pasti semuanya akan transfer ke kompas untuk melihat titik koordinat kapal ini, posisi kapal yang di sekitar kapal, semuanya terlihat di sini. Ada bilik hitung. Ini untuk titik targetnya musuh sebelum torpedo bisa diluncurkan. Semuanya dihitung dari sini. Ini ruang sonar untuk mendeteksi objek di sekitar kapal menggunakan sistem suara. Biasanya digunakan saat posisi dalam keadaan menyelam. Oh, gitu. Dan ini ruang radar, Ini samping ruang radar. kirinya. Kalau ruang radar sama, fungsinya untuk mendeteksi objek di sekitar kapal saat posisi di atas permukaan air laut. Ini adalah toilet kapal selam. Oh toiletnya gini ya, kecil. Emang muat? Ini kan Buatan Rusia. oh Rusia. Tapi di kapal selam itu Tapi tinggi, memilih krunya itu tidak yang terlalu tinggi Kak. Oh gitu. Jadi ada kru khusus ya. Iya benar. Wih, sama saya aja masih tinggi. Jadi teman-teman, toiletnya itu hanya satu untuk total kru 63 orang. Dari kapal segede gini cuma satu. Iya, nggak bisa mandi. Oh. Mohon maaf, hanya untuk cuci muka, gosok gigi, buang air. Oke teman-teman, ini ruang keempat, tempat tidur
Untuk prajurit ada meja makan, nanti di bagian depan ada mini kitchen untuk mengolah makanan. Untuk makanan yang diolah teman-teman, jadi itu makanan packing, makanan ready to eat yang military, yang udah di packing, tinggal dipanaskan. Tapi bedanya apa sama kamar yang tadi? Yang tadi itu pangkatnya udah perwira Kak. Oh, udah perwira. Kalau yang di sini Bintara Tamtama. Jadi sebetulnya kapal selam ini itu 2 lantai, dan kita berada di lantai paling atas. Jadi lantai bawah itu ada kayak penyimpanan dari tangki air, tangki bahan bakar, dan baterai dari sistemnya kapal selam ini. Di sini kita bisa buka, tapi sekarang memang tidak dibuka untuk umum, untuk ke bawah. Dari awal kapal ini aktif juga waktu itu aktivitasnya hanya di lantai ini. Bawah hanya untuk sesekali untuk pengecekan. Jadi sampai sekarang bawah Ya. emang nggak dibuka untuk umum. Iya betul. Karena yang lebih penting itu sejarah-sejarah emang di lantai ini kan. Di lantai ini, Oh. aktivitasnya semuanya di lantai ini gitu. Ini dapur. Ini dapurnya. Kita masuk ke ruang mesin Ini utama. bisa bertahan Ya, berapa lama? Zaman dulu prajurit berapa Jadi- hari gitu kan? kalau kapal ini berlayar semua sesuai misi. Maksudnya misi mau kemana. Lalu kapal ini keliling untuk jadi melindungi atau kontrol untuk di perbatasan. Ya. Jadi kapal ini menyelam 1 minggu Kak. 1 minggu udah pada bisa bertahan ya, Iya. karena stok makanan juga mungkin disesuaikan ya. Ya, Gitu. Ini mesin-mesinnya ya. ya ini mesin diesel, mesin penggerak kapal selamnya. Dulu ada 2 Kak, harusnya kanan kiri. Oh, harusnya ada 2. Satunya Satu lagi. udah dilepas karena ruangannya sempit. Oh gitu. Tapi yang aslinya tuh 2 ya. Mesin. 2, iya. Dan di kapal selam itu 2 mesin Kak. Mesin diesel ini digunakan saat kapalnya di atas permukaan air laut. Saat kapal menyelam itu menggunakan motor listrik. Atau sekarang yang lebih kenal kita disebutnya hybrid Kak. Kapal ini udah hybrid. Oh, gitu. Tidak menggunakan elektrik atau baterai. Curious, maybe you should take it slow, mister. Ini adalah motor listrik. Nah, Engine di sini atau mesin utama di sini yang digunakan saat posisi kapalnya menyelam. Kapal ini mampu menyelam paling lama 1 minggu atau 7 hari di kedalaman 250 meter. kedalaman 250 meter. Itu paling dalam. Paling dalam. Ini ruangan ke-7 dan ini ada pintu asli dari kapal selam. Jadi teman-teman, pintu dari samping yang kita lewati itu adalah pintu baru atau pintu buatan. Setelah kapal ini dijadikan monumen, baru dibongkar pintu Dan samping. memudahkan pengunjung Iya, juga ya. betul. Mungkin kalau naik dari atas kan, makanya Iya. dimodifikasi di Dari samping. Iya. Kalau ini ruangan sekitar Ini ruangan sekitar ini juga ruangan torpedo Kak. Jadi kapal ini bisa meluncurkan torpedo dari depan dan belakang. Ini kita yang di belakang. Ini kalau diluncurkan bisa berapa kilometer atau berapa puluh kilometer torpedo? Untuk jarak tempuh torpedo itu bisa sampai 20 km. Gitu. Untuk kecepatannya bisa 20 knot. Jadi untuk sejarah kapal selam di monumen kapal selam ini tadi sama Mbaknya udah dijelaskan ya. Mudah-mudahan dari video ini bisa bermanfaat dan buat kalian yang bawa keluarga juga selain berwisata bisa menambah edukasi buat Iya anak-anak yang banyak. betul. Gitu. Jadi buat kalian yang baru nemuin channel Jam Explore jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Dan sekarang kalau emang keburu mau nonton Video tentang sejarah kapal video selamnya tentang sejarah kapal selam dan itu diputar berapa jam sekali? 1 jam sekali berdurasi 12 menit. Oh, udah termasuk tiket yang 15.000 tadi guys. Betul. Gitu. Oke, makasih Mbak Liska. Iya, betul. Liska ya, baik, makasih. Dadah. Seru juga ya, udah dijelasin sama guide-nya perihal sejarah dari kapal selam Surabaya. Nah, terus ada bonusnya juga guys. Kita selain bisa mempelajari atau sejarah dari kapal selam ini, ada pemutaran video ya, sejarah gitu. Itu durasinya 12 menit. Cukup tunjukin tiket masuk yang tadi 15.000. Nah, lokasinya itu ke dalam lagi ya, setelah monumen kapal selam gitu guys.
dan jam-jamnya itu tertentu 1 jam sekali gitu, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 dan seterusnya, kecuali jam 6 maghrib itu udah istirahat guys. Nah kita mau ke sana sekarang udah jam 14:50. Ini pintu keluarnya yang tadi gua sama Mbak Lika sempat explore ya guys ke sini. Nah di sini juga ada deretan warung makan dan minuman guys. Oh iya, di sini juga selain sejarah dari musim kapal selam, ada kolam renang ya. Ini harganya 10.000, buka dari jam 8 pagi sampai jam 5. 10.000 ya. Oh, mandi bola sama apa? Kolam renang. Nah, ini petunjuknya ya. Nah, ini kolam renangnya, tapi kayaknya buat anak-anak guys. Jadi gua nggak bakal explore di kolam renang. Ini pemutaran video dramanya guys. Sekarang baru jam 14:10 dan untuk jam-jam pemutaran videonya itu dari jam 9 pagi sampai jam setengah 10. Ya, jam 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 istirahat, 19, 20 dan 20.30. Nah, ini masih ditutup karena ini jam 3 guys. Nah, di sini juga ada apa namanya food court ya. Jadi buat kalian yang mau makan-makan dulu sambil nunggu dibuka, bisa nih makan-makan di sini. Terus ada musola juga sebelah sana ya guys. Musola masjid. Sudah azan asar guys, nanti setelah pemutaran video drama gua mau sholat asar dulu. Oh iya, ini dermaga untuk ini ya, dulu tuh katanya naik perahu ke Taman Prestasi, naik dari dermaga yang ada di kapal museum itu bisa, tapi sekarang katanya ditutup, jadi nggak berhenti di sini guys. Nah jadi buat kalian mungkin yang mau naik kapal menyusuri sungai itu, kalian naiknya di dermaga Taman Prestasi. Ini kalau buat malam tuh bagus banget karena sepanjang jalan sungai sana sampai sungai sana itu bener-bener dihiasi sama lampu-lampu gitu. Nah kayak ini nih, apa namanya, lampu-lampu lampion kalau malam itu nyala, sama samping-samping jalan ini, samping-samping sungai itu lampu-lampunya nyala guys. Halo adek, mau naik nonton video? Video apa? Nonton video apa? Beda kapal selam. Kapal selam ya. Udah berapa kali ke sini? 2 kali. 2 kali. Seru ya? Oke, dari mana? Surabaya? Iya, Surabaya. Oh, jadi selain orang dewasa juga banyak anak kecil nih bisa ngasih edukasi ya. Ya Bu, ini belajar juga tentang sejarah ya Bu? Iya, betul. Tuh adek lagi makan es krim. Iya. Ibunya nonton juga? Iya, nonton juga. Soalnya ini ada saudara dari Bali datang. Oh gitu. Baru pertama kali kesini. Baru pertama kali. Oke. Tuh adeknya seneng banget guys. Nah ini video drama udah dibuka jam 3. Durasinya katanya sih sekitar 12 menitan. Halo Mbak, oh langsung masuk. Guys, nah ini ruangannya. Wah, ada banget guys. Tuh, di sini juga ada AC ya, dingin. Bukan AC sih. Oh iya benar, AC sama kipas. Terus ada tempat duduk, kursi-kursi. Keberadaan kapal selam dilihat dari medan tugas dan sifat pengertiannya yang khas di bawah permukaan air, dengan sendirinya memiliki ciri yang khas, baik teknologinya maupun dari kehidupan awaknya. Sebagai salah satu unsur kekuatan TNI Angkatan Laut, kapal selam diorganisasikan dalam Satuan Kapal Selam Armada Republik Indonesia Kawasan Timur yang berpangkalan di Surabaya. Moto Wira Ananta Wira
yang berarti tabah sampai akhir, menunjukkan bahwa sudah era kapal selam British Class yang telah turut berjasa bagi kejayaan bangsa Indonesia. Dan untuk menghormatinya, dibangunlah monumen kapal selam di kota Surabaya. Keberadaan monumen kapal selam bukan hanya sekedar pelestarian bangunan kapal selam, tetapi lebih dari itu merupakan ungkapan rasa hormat atas jasa-jasa para pahlawan laut yang gugur dan tenggelam sebagai pahlawan-pahlawan tanpa batu nisan. Dan modern dengan sasaran dalam bidang intelijen, pertahanan, keamanan, sosial politik update, teritorial, dan kemampuan hubungan. Biru samudra Nusantaraku, gelegar ombak dan yakinkan langkahku. Aku akan tetap bertahan, berdiri di sisimu. Walau ajal harus kupersembahkan untukmu. Wah, ternyata seru juga guys. Ini mah rekomendasi banget ya buat kalian yang bawa keluarga. Gue bilang apa, di sini selain bisa main air, mandi bola, atau wisata ya, selain sejarah juga, tapi anak-anak bisa menambah ilmunya ya, mengetahui gitu sejarah-sejarah kapal selam, apalagi dengan visual video. Wah, mantep deh, pokoknya rekomendasi banget. Oke, jadi untuk pemutaran nama video itu udah di penghujung video ini guys. Nah, kalau kalian suka dengan videonya, yang baru nemuin channel Jam Explore, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.